Halo, kakak sepupu aku Kalista, aku baru saja kembali ke kota Di. Terdengar suara manis Kalista Gongsun dari seberang telepon. Oh, apakah urusan ayahmu di sana sudah selesai ditangani? Kata Cameron Lin dengan tenang. Untung ada kakak sepupu yang membantuku yang menyembuhkan tuan besar. Sekarang urusan internal keluarga Gongsun sudah hampir selesai ditangani. Kata Kalista Gongsun, jadi ayahku mengirim aku kembali pulang ke kota Di. Ngomong-ngomong, kakak sepupu aku di Provinsi Goyang juga menerima informasi, aku dengar kamu bertarung melawan keluarga Su di kota Di, dan aku juga mendengar kakek sedang sakit parah, berita di luar sungguh menakutkan, sebelumnya aku ingin ke Gunung Zilong mengunjungi kakek tetapi diblokir dari luar. Bagaimana kondisi kakek sekarang? Kata Kalista Gongsun dengan khawatir. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, tuan besar sekarang sudah sehat. Kata Cameron Lin dengan tegas. Oh, baguslah kalau tidak apa-apa. Kalau begitu kakak sepupu, jika punya waktu, lain kali bawa aku menemui kakek di Gunung Zilong, aku sendirian tidak bisa masuk ke sanatorium militer. Kata Kalista Gongsun. Baiklah, aku akan mencari waktu dan meneleponmu. Kata Cameron Lin. Baiklah. Setelah mengatakannya, Kalista Gongsun mengubah topik pembicaraannya itu, kakak sepupu, bisakah aku sekarang ke kota Tianlong mencarimu? Aku ingin meminta sedikit bantuanmu. Cameron Lin menyesap tehnya, saat Kalista Gongsun menelepon, dia telah menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Flynn Gongsun. Mungkin keluarga Gongsun tidak dapat menahan tekanan yang begitu besar, sehingga meminta Kalista Gongsun yang meneleponnya sendiri. Kalista, katakan saja secara langsung ada apa? Cameron Lin berkata dengan tenang. Begini kak, tuan besar di rumahku memintaku menyampaikan ke kamu, bisakah kamu melepaskan Flynn Gongsun tanpa kekurangan apapun? Kalista Gongsun berkata dengan hati-hati. Tanpa kekurangan apapun. Cameron Lin tertawa, ini adalah pesan dari tuan besar keluarga Gongsun. Keluarga Gongsun termasuk tahu diri, tidak terlalu banyak berharap, hanya berharap dia tidak menghabisi Flynn Gongsun. Kakak sepupu, bisakah kamu memberiku muka? Kata Kalista Gongsun dengan nada manja yang lembut. Kakak sepupu, Flynn Gongsun tidak tahu identitasmu, jadi dia melakukan hal-hal bodoh, aku sangat mengerti sifat kakak sepupu ini, dia sebenarnya penakut. Kali ini dia mengetahui kemampuanmu, di masa depan dia pasti tidak akan berani mencari masalah denganmu. Kata Kalista Gongsun dengan nada memohon, tentang Flynn Gongsun aku memiliki rencana tersendiri. Kata Cameron Lin dengan tenang. Cameron Lin sama sekali tidak berencana perhitungan dengan orang-orang seperti Flynn Gongsun. Dia hanya ingin melihat tetua di keluarga Gongsun, bagaimana sikap ayahnya, Rafael Gongsun. Terakhir kali ketika mengirim orang lain membunuhnya di Provinsi Donghai, dia memutuskan kaki Rafael Gongsun, hutang itu masih belum diselesaikan. Flynn Gongsun hanyalah seorang junior yang tidak penting, saat ini setelah memberinya pelajaran tidak ada salahnya untuk melepaskannya. Baiklah kakak sepupu, tunggu aku, mobilku hampir tiba di kota Tianlong, sampai jumpa 10 menit lagi. Kata Kalista Gongsun dengan suara manis. Setelah menutup telepon, Cameron Lin meletakkan ponselnya, dan melanjutkan makannya seperti tidak ada masalah. Ellie Chu memandang Cameron Lin dari samping, menundukkan kepalanya dan melanjutkan makannya, seperti ada yang mengganjal dalam hatinya. Tuan Lin, apakah itu tadi telepon dari adik sepupumu? Kata Ellie Chu dengan hati-hati. Cameron Lin melirik Ellie Chu dan perlahan mengangguk, ya. Oh, begitu. Tuan Lin, kalau begitu adik sepupumu pasti sangat patuh, didengar dari suaranya sepertinya dia sangat muda. Ellie Chu membuka topik pembicaraan, lalu bertanya. Lumayan, seharusnya dia seumuran denganmu. Cameron Lin menjawab dengan tenang, nanti dia akan kemari, kalian berdua seumuran, bisa saling mengenal. Baik, Ellie Chu mengangguk, pikirannya melayang, juga tidak tahu apa yang dipikirkannya. Menurut pendapatnya, Tuan Lin adalah orang yang dingin, hampir tidak ada lawan jenis di sekitarnya. Tapi kelihatannya, hubungan Tuan Lin dan adik sepupunya lumayan, mereka mengobrol dengan sangat santai. Apalagi adik sepupu Gongsun itu lebih awal mengenal Tuan Lin darinya.
Eli Chu tidak bisa menahan perasaan aneh di dalam hatinya. 10 menit kemudian, sebuah Maybach berhenti di depan pintu restoran. Supir perempuan membukakan pintu mobil. Kalista Gongsun turun dari mobil dan masuk dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan gaun krem yang elegan dan kacamata kawat emas. Dia terlihat sangat elegan dan anggun, terlihat sangat pintar. Kakak sepupu, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Setelah Kalista Gongsun masuk, dia tersenyum melambaikan tangannya ke arah Cameron Lin. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Cameron Lin mengangguk dan berkata, baik saja. Kalista, kamu akhirnya datang. Kakak sepupumu sekarang telah digantung dan dipukuli. Bantulah kakakmu memohon ampun. Saat keduanya saling menyapa, Flynn Gongsun berteriak, seolah-olah dia melihat adanya pertolongan. Kalista Gongsun sedikit mengernyit dan melihat ke atas. Hanya terlihat Flynn Gongsun do Lucas Zeng, tangan keduanya diikat bersama dan tergantung di udara. Di sekitarnya berdiri satu persatu pemuda berjas dengan ekspresi dingin. Tubuh keduanya memar, wajah mereka bengkak dan rambut mereka acak-acakan, sungguh menyedihkan. Jika bukan karena memakai pakaian bermerek dan mengenakan jam tangan puluhan juta, mereka berdua sangat mirip dengan pengemis di jalanan. Kakak sepupu, apa yang telah kamu lakukan? Kalista Gongsun mengerutkan kening, dia sangat jijik melihatnya. Mereka berdua adalah kakak sepupunya, usia mereka hampir sama, dan keduanya berasal dari 5 keluarga kaya di kota Di. Mengapa perbedaan kakak sepupunya Flynn Gongsun dan Cameron Lin sangat besar? Dan juga Lucas Zeng, tiap hari selalu mengikuti Flynn Gongsun membuat kekacauan di luar dan bermain perempuan. Sebelumnya ternyata keluarganya ingin menjodohkannya dengan Lucas Zeng. Untungnya ada Cameron Lin, saat itu dia ke provinsi Goyang dan memukuli Lucas Zeng dan mengacaukan pernikahan. Apa yang telah kulakukan? Hei, Kalista, ini semua adalah kesalahpahaman. Kamu bantu aku memohon padanya, aku benar-benar salah. Flynn Gongsun berulang kali memohon, wajahnya memerah karena tergantung di udara. Ini semua perbuatannya sendiri, dia yang berinisiatif mengejek Cameron Lin. Akhirnya dia dipukuli dan membiarkan adik sepupunya untuk memohon dan meminta maaf padanya. Dia benar-benar malu. Untungnya, adik perempuannya adalah putri angkat dari tuan besar keluarga Ki. Adik sepupu dan Cameron Lin menjadi saudara sepupu, jadi masih bisa didiskusikan. Kalau tidak, hari ini dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Aku akan memintanya, tapi menyetujuinya atau tidak ini tergantung sikapmu. Kata Kalista Gongsun. Semakin dilihat semakin merasa Flynn Gongsun terlalu memalukan, membuat keluarga Gongsun kehilangan muka. Itu, Kalista, bantulah aku memohonnya juga, katakan beberapa hal bok ke Cameron Lin. Kata Lucas Zeng memohon padanya. Sebelumnya Lucas Zeng masih tidak puas pada Cameron Lin, tapi setelah dia mengetahui identitasnya, dia ketakutan. Dia tidak punya keberanian melawan Cameron Lin, hanya berharap bisa melewati rintangan ini. Dia akan mengesampingkan harga dirinya.